Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, dan hidayah semuanya adalah urusan Allah. Maka ketika kemudian Allah belum mengendaki, orang terdekat Nabi Muhammad pun belum bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Contohnya siapa? Pamannya Rasulullah. Sampai meninggalnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Saat itu Nabi Muhammad SAW menangis terseduh-seduh karena hidayah itu tidak menghampiri paman beliau. Tapi Allah mengatakan kepada Muhammad, innaka lang tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai engkau Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki. Tapi walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Dan alhamdulillah, hidayah itu menghampiri hamba Allah, seorang DJ dari Thailand yang dulu terkenal keseksiannya ketika nge-DJ. Tapi Allah Maha Kuasa dengan segala kehendaknya. Seseorang yang barangkali dulu kita hina dengan pakaiannya, dengan tampilannya. Tapi ketika kemudian Allah ingin merubah, semudah membolak-balikkan sebuah tangan. Maka jangan pernah kita menghina siapapun. Kita seringkali ketika melihat orang yang tidak sesuai dengan kita, berpenampilan yang kelihatannya tidak sesuai dengan syariat agama, dengan begitu gampangnya kita mencaci maki, menghina, membulinya. Padahal yang dibutuhkan oleh mereka itu bukan bulian, bukan cacian, bukan makian, tetapi doa yang tulus dan ikhlas dari kita. Cacianmu, bulianmu, celaanmu tidak akan pernah bisa merubah mereka. Tetapi ketika engkau dengan ikhlas mendoakan mereka, bisa jadi doamu itu akan menjadi wasilah hidayah, menjadi perantara hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat betul 3 tahun yang lalu, seorang DJ Katy Butterfly, ketika dia fenomenal di Indonesia dengan performnya di atas panggung. Satu saat saya di Bali, beliaunya lagi manggung di sebuah klub malam di Bali. Saat itu saya berdoa, ya Allah, bila engkau berkenan, bila engkau menghendaki, orang ini bisa mendapatkan hidayah dari engkau ya Allah. Dan ternyata gayung itu bersambut. Saat itu saya dikasih tahu sama salah satu manajer klub, mengatakan, Katy pernah bilang, Gus Miftah, apa? Katy Butterfly itu senang kalau pulang dari nge-DJ, kemudian mendengar adzan subuh. Jadi adzan subuh yang dilantunkan dari masjid-masjid itu membuat dirinya nyaman, membuat hatinya tentram, membuat dia mendapatkan satu hal, feel yang sangat luar biasa, pengalaman baru yang luar biasa, yang dia tidak dapatkan di Thailand, tapi dia dapatkan di Indonesia. Hari demi hari dia nikmati itu, bahwa kemudian ini adalah awal dari hidayah yang dia terima. Saat itu kita mencoba kontak dan beliaunya mencoba kontak saya. Tapi karena satu dan lain hal, belum bisa nyambung. Tapi saya selalu mendoakan bahwa orang ini akan mendapatkan hidayah dari Allah. Perjalanannya begitu luar biasa, pelan-pelan. Sesuatu yang distigmakan kepada dia, bahwa dia adalah seorang DJ yang seksi, yang ngumbar aurat dan lain sebagainya, pelan-pelan ditinggalkan. Bahkan pada akhirnya dia tidak nge-DJ sama sekali, berubah menjadi seorang blogger food yang kita tahu suka makan pare, barang-barang mentah dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya kemudian hidayah itu benar-benar terjadi. Mbak Katy mencoba kontak saya, dan akhirnya kemudian pertemuan itu terjadi beberapa minggu yang lalu. Beliau memastikan kepada saya tertarik untuk Ustadz bimbing menjadi seorang mu'alaf. Saya sudah tertarik untuk benar-benar membuka lembaran baru sebagai seorang muslimah.
Bahkan beliau memperlihatkan kepada saya, sudah mulai menghafal beberapa doa termasuk doa mau makan. Memulai makan, aktivitas makan dan minumnya. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam HP-nya sudah beliau catat rukun Islam itu apa saja, rukun iman itu apa saja. Dan alhamdulillah hidayah itu akhirnya datang. Akhirnya saya tanya tanpa paksaan dari siapapun, tanpa ada motif apapun, tanpa diminta oleh siapapun. Beliau akhirnya minta saya bimbing untuk minta saya tuntun untuk melafalkan 2 kalimat syahadat. Jam 8 lebih dan seharusnya jam 8 selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat, dan atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Saya bersyukur atas nikmat Allah, terutama anugerah hidayah, petunjuk untuk saudari kita Mbak Kety. Nama lengkapnya siapa? Kateria aja? Iya, Kateria Ponti. Bukan pisang Ponti ini ya. Mbak Kateria Ponti yang hari ini akan menjemput hidayah. Karena hidayah itu memang perlu dijemput dan bahkan harus. Saya bersyukur hampir setiap waktu ada permintaan ke saya untuk membimbing saudara-saudara kita yang baru untuk menjadi seorang muslim atau muslimah. Tidak hanya setelah masuk Islamnya Mas Deddy Corbuzier, tapi jauh sebelum itu memang hampir setiap saat banyak permintaan ke kita untuk membimbing membaca 2 kalimat syahadat sebagaimana nanti yang Mbak Kateria Ponti lakukan. Maka ini perlu kita syukuri dan nanti kita berdoa mudah-mudahan hidayah yang diterima sama Mbak Kateria Ponti ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga iman dan Islamnya bisa istiqomah dan tidak sekalipun meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam. Amin. Kesadaran sendiri, kemauan sendiri, keinginan sendiri ya. Tidak ada paksaan. Enggak. Aiman tidak maksa? Enggak. Tidak maksa. Jadi memang karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Gus Miftah juga tidak maksa ya Pak? Iya, enggak. Dari hati ya. Dari hati. Dari hati sendiri. Iya. Maka semuanya monggo nanti disaksikan bareng-bareng, diikuti ya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Kety mengikuti apa yang saya sampaikan pelan-pelan. Oke. Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ulangi sekali lagi biar mantap. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya
sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman. Ya Allah, berikanlah cahaya di dalam hatinya dengan cahaya iman, ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuril Islam. Berikanlah cahaya ke dalam hatinya dengan cahaya Islam, ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuril Quran. Berikanlah cahaya ke dalam hatinya, ya Allah, dengan cahaya Quran, ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuril sayyidina Muhammad. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan hidayahmu, ya Allah. Binuri hidayatika, ya Allah, dengan cahaya hidayahmu, ya Allah. Kama nawartal ardo binuri samsika. Sebagaimana engkau menyinari bumi, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah sah saudari Kateria Ponti menjadi seorang muslimah sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Hari ini Mbak Keti suci, dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Maka ini menjadi semangat untuk Mbak Keti belajar agama Islam. Nanti dibimbing saya, Mas Aiman dan kawan-kawan belajar ngaji, belajar sholat, sehingga menjadi seorang muslimah yang baik. Amin. Nanti Mbak Keti akan merasa tenang. Alhamdulillah. Barangkali ada pertanyaan Mbak Keti? Enggak, tapi aku just happy, senang banget. Happy dan senang ya, rasanya nyaman. Iya. Aku kayak ulang tahun kayak. Jadi ini kado yang paling luar biasa. Masya Allah. Yang aku pengen dari dulu, jadi hari ini bikin aku alhamdulillah. Sebenarnya supaya barangnya teman-teman tahu, pertama kali merasakan nikmatnya hidayah Islam itu sejak kapan? Awalnya? Awal itu udah lama banget, waktu aku masih dulu 6 tahun yang lalu. Dan aku juga mau belajar tapi nggak sempat, masih inilah dan langsung sampai sekarang aku juga belajar, tanya teman-teman gimana ya begitu. Pengen dari dulu mau belajar Islam dan hati aku juga kayak tenang banget sama Islam. Aku pengen dari dulu, jadi sekarang ya Allah, ulang tahun aku pengen ini doang sih hidup aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dulu saya dengar beliaunya ini kalau dengar adzan subuh kalau pulang kerja itu rasanya nyaman. Iya. Tuh Mbak Keti dengar adzan subuh nyaman, kamu di panti dengar adzan subuh malah tidur. Maka kita syukuri, nanti pelan-pelan belajar. Insyaallah semuanya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kemudian Allah sudah menghendaki, gak ada yang bisa melawan keinginan Allah. Maka kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, kalau ada orang pendosa atau yang kelihatannya tidak cocok dengan kita, doakanlah mereka. Doakanlah mereka. Ketika Allah menghendaki enteng. Maka itulah kemudian kenapa saya selalu mengatakan, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertaubat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Orang baik punya masa lalu, dan orang jelek pasti punya masa depan. Dan ini ternyata Allah tampakkan kepada seorang DJ, FDJ, seorang DJ perempuan. DJ yang nama aslinya adalah Kateria Ponti, seorang mu'allaf dari Thailand. Maka kita sama-sama belajar. Jangan pernah menghakimi orang dengan segala kesalahannya. Jangan hanya menilai orang hanya dari sudut pandang kita. Jangan hanya menilai hanya dari segi tampilannya. Acap kali kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Maka kita doakan
Mudah-mudahan hidayah ini senantiasa dijaga oleh Katria Ponti atau DJ Katy Butterfly, sehingga kemudian Allah meneguhkan keimanan dan keislamannya. Allah tidak sekali-kali mematikan kita kecuali dalam keadaan Islam. Ingat saudaraku, kematian tidak menunggu kita istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Saya ulangi, kematian tidak menunggu kita istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Ingat saudaraku, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.